Rencana pemindahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendapatkan tanggapan yang beragam. Salah satu yang keberatan terhadap hal tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Selain kondisi LP Cipinang yang sudah over kapasitas, faktor keamanan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menjadi pertimbangan dan alasan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat keberatan atas rencana pemindahan Ahok. Namun Jarod tetap menyerahkan keputusan pemindahan kepada pihak kejaksaan dan proses hukum. Ya. Jadi kalau di LP Cipinang kondisinya satu di sana itu sudah over kapasitas luar biasa dan ya siapa yang bisa menjamin keamanan di sana? Ya, karena saya tahu ya di dalamnya seperti apa. Tapi terserah proses hukum lah. Saya nggak tahu lah jaksa sama ya jaksaan ya itu ya berarti ya. Baik, kita mencoba untuk mengkonfirmasi kabar rencana pemindahan Basuki Cahayapurnama malam ini dari Makobrimob Kelapa II Depok ke LP Cipinang. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Rolas Sitinjak, salah satu kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Bang Rolas, selamat malam. Selamat malam, Mas. Bang Rolas, ini sempat simpang siur terdengar informasi bahwa akan ada rencana pemindahan Basuki Cahayapurnama malam hari ini dari Rutan Makobrimob ke LP Cipinang. Sejauh apa kebenaran informasi ini, Bang Rolas? Ya, jadi bagaimana Mas? Pertanyaannya gimana? Ya, kebenaran informasinya seperti apa? Apakah memang benar ada rencana pemindahan dari Rutan Makobrimob ke LP Cipinang untuk Basuki Cahayapurnama ini? Ya, jadi kami juga sudah mendapat info akan dilakukan eksekusi oleh pihak kejaksaan terhadap Ahok dari Makobrimob. Nah, pertanyaannya apakah akan dipindahkan ke Cipinang? Kapan dipindahkan ke Cipinang? Mungkin itu yang lebih tahu dari pihak kejaksaan sendiri. Nah, jadi perlu diketahui eksekusi ini adalah merupakan daripada perintah pengadilan karena Ahok sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi memang ini jadi kewenangan pihak kejaksaan untuk melakukan eksekusi tersebut. Ya, dari Rutan ke Cipinang, begitu Mas. Baik, tetapi apakah tim kuasa hukum termasuk Bang Rolas juga sudah menanyakan lebih lanjut kepada pihak kejaksaan atau hanya mendengar informasi juga dari berita saja? Jadi kalau sebenarnya Mas, sebenarnya pada praktek hukum yang kita alamin sehari-hari adalah ketika klien kita tahanan sedang akan dan atau dieksekusi, akan pihak kejaksaan biasanya mengabarin kita, ini akan kita eksekusi. Tetapi itu bukan menjadi kewajiban daripada pihak kejaksaan. Tidak menjadi kewajiban. Yang kedua adalah ketika akan terjadinya dilakukan eksekusi tersebut, biasanya kita melakukan koordinasi. Ini kan kita pindahkan. Biasanya kita setelah ada putusan ini kita bisa komunikasi dengan pihak kejaksaan bagaimana terhadap klien yang sedang kita tangani tersebut. Begitu, Mas. Taruhlah memang tidak menjadi kewajiban bagi pihak kejaksaan untuk menginformasikan bahkan kepada tim kuasa hukum, tetapi kalau misalnya tim kuasa hukum meminta informasi kepada kejaksaan itu masih sah-sah saja ya, dan kemudian tim kuasa hukum untuk mendampingi proses pemindahan itu apakah dilarang ataukah boleh atau bagaimana sebenarnya prosedurnya? Sebagaimana yang diatur oleh hukum acara, klien kita sepanjang kita masih jadi kuasa hukumnya, kita berhak menanyakan informasi, mengikuti eksekusi, mengikuti segala prosedur, semua prosedur yang akan dialami oleh klien kita. Kita punya hak untuk mendampingin kapan saja dan di mana saja. Kita punya hak untuk mendampingin tersebut. Karena kita punya kuasa. Nah, ketika informasi yang belum jelas seperti ini akan dipindah kemana, walaupun santer informasinya dipindah ke LP Cipinang, dan kapan tepatnya pemindahan itu akan dilakukan, apakah Anda sebagai salah satu kuasa hukum atau mungkin tim kuasa hukum yang lain juga sudah menggali informasi hal ini kepada kejaksaan ataukah masih menunggu waktu hingga besok misalnya? Jadi kami sebagai tim kuasa hukum dari Ahok, pada posisi kami ini posisi yang menunggu kabar dari pihak kejaksaan kapan akan dilakukan eksekusi tersebut. Pasif saja berarti ya? Kita tunggu konfirmasi dari pihak kejaksaan kapan akan dilakukan eksekusi, apakah besok atau lusa, karena kewenangan itu ada di pihak kejaksaan sendiri. Nah, ketika akan dilakukan besok atau lusa atau kapanpun dilakukan hal tersebut, kita bisa ikut serta, kita bisa mendampingin, kita bisa dan atau mewakili keluarga untuk mendampingin melaksanakan
eksekusi tersebut, Mas. Baik, tetapi secara prosedur hukum memang tidak bisa berada di rutan Makobrimob seterusnya begitu ya, karena memang sudah berkekuatan hukum tetap. Kami mencoba mengkonfirmasi ini, Pak. Benarkah demikian memang? Harus dipindahkan dari rutan Makobrimob? Baik, terima kasih. Jadi begini, Mas. Ini kan rutan, lapas, tahanan, atau apapun penyebutannya namanya bagi tahanan itu, ini kan menjadi domain daripada Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Artinya, Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ditahan di lapas maupun di rutan tersebut. Ya. Jangankan terhadap seorang yang namanya Ahok, terhadap seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM wajib menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan daripada tahanan tersebut. Jadi apakah nanti akan dipindahkan ke Cipinang, atau mungkin dibawa ke Sukamiskin, atau mungkin kemana, itu kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kementerian Hukum dan HAM punya otoritas juga untuk memindahkan tahanan di mana dia mau ditempatkan, karena Kementerian Hukum dan HAM sudah punya dasar dan dalil untuk melakukan penempatan seorang itu ada di tahanan mana gitu loh. Ya. Jadi karena apa? Karena kalau sampai terjadi sesuatu terhadap tahanan itu, dia harus mempertanggungjawabkannya. Oke, ini kan tempat yang kemudian akan dipindahkan, yang kemudian dipermasalahkan atau dibahas begitu ya. Tetapi pertanyaan saya, kalau tetap berada di rutan Makobrimob itu intinya tidak bisa, tetap harus dipindahkan. Begitukah prosedur hukumnya ketika sebuah kasus terutama terhadap Basuki Cahayapurnama ini sudah berkekuatan hukum tetap karena sudah permintaan banding begitu sudah dicabut oleh Ahok maupun dari pihak kejaksaan? Apakah Ahok akan tetap di apakah Ahok akan tetap di Makobrimob atau di Cipinang atau di Sukamiskin atau di Madaeng atau di mana, itu kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Oke, iya. Jadi mereka yang paling tahu di mana tempat tahanan tersebut yang layak ditempatkan dan yang bisa menjamin keselamatannya. Oke, katakanlah memang ini adalah kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menempatkan tahanan siapapun itu, termasuk Basuki Cahayapurnama. Tetapi ketika tim kuasa hukum misalnya boleh tidak mengajukan permohonan, paling tidak bukan keberatan ya, tapi permohonan misalnya agar tidak ditempatkan atau di lapas tertentu. Karena kalau kita lihat kan dari berbagai informasi, bahkan dari Jarod Saiful Hidayat sempat menyebut bahwa kalau bisa tidak di lapas Cipinang karena di situ faktor keamanan bagi Ahoknya tidak baik begitu dan sangat bisa membahayakan posisi Ahok di sana. Apakah bisa tim kuasa hukum itu kemudian mengajukan permohonan, ataukah memang ini ansih tidak boleh diganggu gugat, hanya kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM? Oke. Jika kita bicara pada prakteknya sistem hukum di Indonesia, kita bisa meminta agar klien kita biar tidak ditahan di tempat A, kita minta di tempat B. Ya. Itu kita bisa memintakan, kita bisa memohonkan. Bisa memohonkan ya. Tapi semua itu kewenangan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Sama seperti ketika ada klien kami ditahan di daerah Sulawesi, di Makassar. Karena berdasarkan kesehatan, dokter yang bisa merawat dia hanya dokter yang ada di Bandung sama di Jakarta. Kita mohonkan, dasar pertimbangan kesehatan tersebut, akhirnya permohonan kami dikabulkan. Artinya tidak harga mati juga orang itu harus di Cipinang, harus di rutan, tidak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma Ahok, berhak mendapatkan keamanan dimanapun dia berada, sekalipun dia berstatus sebagai tahanan. Baik. Kira-kira demikian, Mas. Nah, dari kajian tim kuasa hukum atau mungkin pendapat Anda pribadi dulu lah, karena mungkin Anda masih juga melakukan komunikasi dengan tim kuasa hukum yang lain. Lapas Cipinang itu apakah memang berbahaya bagi Ahok, bagi sisi keamanan dan keselamatan misalnya, ataukah bagaimana? Kita tidak bicara ini kewenangan Kementerian Hukum dan HAM ya, tapi kan Anda bilang tadi bisa bukan harga mati, bisa dilakukan permohonan dan lain sebagainya. Apakah memang benar seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Jarod misalnya, yang menjadi salah satu kolega dari Basuki Cahayapurnama, bahwa memang lapas Cipinang ini bahaya bagi keselamatan Ahok alias Basuki Cahayapurnama ini, Pak? Ya, jadi kami juga punya pendapat yang sama dengan Pak Jarod. Kalaulah bisa, kami memohonkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar Pak Basuki tidak ditahan di Cipinang. Namun namanya permohonan, tetaplah sebuah permohonan sampai dengan permohonan itu dikabulkan atau tidak, itu menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami juga yakin, kami juga sepakat seperti apa kata
Pak Jarod, Pak Gubernur sekarang, bahwa memang sebaiknya Pak Ahok tidak ditahan di Cipinang. Akan tetapi itu semua kami serahkan kepada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau boleh tahu alasan tidak aman dan tidak membuat keselamatan bagi Pak Ahok kenapa ya di lapas Cipinang, Pak? Loh, hari pertama saja kan sudah jelas ketika Ahok diputus dan langsung diperintahkan masuk ke dalam tahanan, waktu kita di Cipinang juga ancaman itu kan nyata, Mas. Ancaman apa, Pak? Itu nyata bahwasanya Ahok itu tidak akan selamat, akan terancam keamanannya ketika kalau dia ada di Cipinang. Yang kedua, ketika di luar juga, ketika ada kampanye-kampanye, bahkan ada orang bersembara, di YouTube juga kita bisa baca, bagi siapa yang bisa membunuh Ahok, hadiah 1 miliar, dan hal ini juga kita sudah laporkan ke Barreskrim juga. Itu juga kan ancaman yang nyata, Mas. Itu kan live itu, 1 miliar. Bagi Ahok, bagi kematian Ahok. Siapa yang menyebarkan ancaman itu, Pak? Loh, di YouTube itu ada tuh, sudah kita buat laporan dari tahun kemarin. Apakah ditindaklanjuti kemudian oleh mungkin pihak Kemenkumham atau mungkin dari kepolisian tentang hal ini? Jadi kepolisian ketika sudah dilaporkan itu, saya yakin polisi bersifat profesional dan pasti dilanjuti. Ya, sedang berproses. Yang kedua, kalau di Cipinang, tempatnya kan itu kalau kita boleh bicara apa adanya sangat penuh dengan tahanan, terus kurangnya petugas dan lain sebagainya. Seperti yang kita dengar belakangan ini masalah rumah tahanan negara dan lain-lain. Masalah lembaga pemasyarakatan dan lain-lain yang terjadi yang belakangan ini. Akan tetapi yang kami sorotin sekarang adalah kalau bisa kami memohon kepada Kementerian Hukum dan HAM agar Ahok tidak ditahan di Cipinang. Namun kewenangan dari Kemenkumham. Ini hanyalah sebuah permohonan kewenangan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM. Baik, satu lagi Pak Rolas, ini kalau saya baca berita di media, berbagai media online begitu ya, ada berita tentang rencana pemindahan, terus kemudian ada kekhawatiran dari Pak Jarod bahwa jangan ke lapas Cipinang, termasuk Anda sekarang juga mengkonfirmasi kalau bisa dimohonkan agar tidak di lapas Cipinang dengan berbagai pertimbangan keselamatan tadi, over kapasitas dan lain sebagainya. Tapi ada yang nyentil begini Pak, ada yang mengomentari seperti ini. Nah, kalau begitu tidak adil dong buat tahanan-tahanan lain yang bukan Pak Ahok misalnya. Mengapa mereka ada di lapas Cipinang kalau masalah keselamatan dan keamanan atau over kapasitas yang menjadi alasannya? Ya, itu kan sebenarnya yang paling menentukan itu siapa berhak ditahan di mana kan pihak dari lapas sendiri, Mas. Iya kan, bisa nggak orang lain semua minta pindah juga semua ke Makobrimob? Ya silakan aja, mengajukan permohonan silakan aja, sama seperti kita. Ahok kan rakyat biasa juga yang status hak hukumnya sama di depan hukum. Ya kan, ketika si A juga penjahat biasa atau siapapun dia, tidak memohonkan dia mau ditahan dimanapun, pasti dengan ada alasan-alasan tertentu, Mas. Baik, jadi Pak Rolas, malam ini tim kuasa hukum belum diinformasikan lebih lanjut kapan tepatnya akan dipindah dan di mana tepatnya akan dipindahkan Basuki Cahayapurnama ini. Apakah mungkin ada informasi sedikit saja mungkin Pak, apakah memang besok pagi atau dini hari mungkin supaya tidak menyita perhatian publik dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau kita lihat Mas ya, kalau kita boleh jujur lah dengan diri sendiri, apalagi sih yang mau dikejar? Ahok sudah masuk penjara, sudah diputus, sudah banding sudah dicabut, pasal yang dituntut pasal A, yang diputus pasal B, Ahok sudah mengalah, semua mengalah. Terus apakah akan jadi penting apa sih Ahok ini mau ditahan di mana aja? Namanya tahanan ya tahanan, Mas. Nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa pulang juga, ikutin aturan main. Di Makobrimob juga dia tidur beralaskan sama seperti tahanan-tahanan lain, tidak ada fasilitas gitu loh. Apa sih hebatnya Ahok di penjara ini? Apalagi gitu loh. Iya kan? Apakah sampai Ahok bagaimana supaya orang bisa puas? Tapi kembali lagi kami sebagai kuasa hukum, kami menyerahkan semua ini kepada hukum, kepada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami hanya mengatakan sebagai kuasa hukum adalah apa sih hebatnya Ahok? Dia ditahan di Cipinang, mau di Makobrimob, mau di mana, kita juga siap. Artinya ketika tidak perlu menjadi pusat perhatian lagi, maksudnya begitu Pak Rolas. Harusnya apa lagi? Sudah selesai semuanya, Mas. Baik, terima kasih informasinya Pak Rolas Sitinjak tentang informasi yang beredar bahwa Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang akan dipindahkan tahanannya dari Makobrimob ke tempat lain, apakah lapas Cipinang, tapi informasi ini belum bisa terklarifikasi dengan benar. Terima kasih Bang Rolas Sitinjak. Selamat malam.